Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini sendiri merupakan sebuah materi penting dalam mata kuliah teori peluang karena distribusi Poisson sering berguna dalam kejadian-kejadian yang terjadi secara acak dalam suatu interval waktu atau ruang, seperti jumlah pelanggan yang datang ke toko, jumlah panggilan yang masuk ke call center, dan lain-lainnya. Nah, sebelum masuk ke materi dan hasil kerja dari kelompok kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 9 ini. Yang pertama ada Tri Marcelinus Sitanggang dengan NIM 23111-02209. Kemudian yang kedua ada saya sendiri, Avrelita Maharani dengan NIM 23111-02258. Kemudian ada Randy Widya Anggita dengan NIM 23111-02278. Juga ada Agnes Revilina Fiska dengan NIM 23111-02126. Nah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Randy. Yang pertama ada latar belakang. Distribusi Poisson yang diciptakan oleh matematikawan Prancis Simeon Denis Poisson di awal abad ke-19 ini adalah model matematika untuk menganalisis kejadian langka yang bisa dihitung dalam periode tertentu, seperti jumlah pelanggan per jam atau panggilan masuk per hari. Kelebihan dari distribusi Poisson ini terletak pada aplikasi praktisnya yang luas, dari perencanaan staffing perusahaan hingga analisis sistem teknik. Model ini membantu memahami dan memprediksi pola kejadian acak dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya salah satu alat statistik paling berguna di berbagai bidang seperti ekonomi, teknik, dan ilmu komputer. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada definisi permasalahan. Yang kedua adalah definisi peubah acaknya. Yang ketiga ada definisi parameternya. Yang keempat, menghitung nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan. Yang kelima, menghitung nilai min dan variansi dari peubah acak yang ditetapkan. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan karakteristik distribusi Poisson, serta menunjukkan bagaimana model probabilistik ini dapat diterapkan dalam menganalisis berbagai fenomena diskrit yang terjadi secara acak dalam interval waktu atau ruang yang tetap. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Marcel. Selanjutnya itu ada landasan teori. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang memodelkan jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu. Kejadian diasumsikan terjadi secara acak, independen, dan dengan laju rata-rata konstan. Berikut adalah rumusnya. P X sama dengan X, sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial, di mana Px sama dengan X adalah probabilitas terjadinya X kejadian, lambda adalah rata-rata jumlah kejadian dalam interval, X adalah jumlah kejadian, dan E adalah konstanta eksponensial. Karakteristik utama distribusi Poisson adalah nilai min dan varians yang sama dengan nilai lambda. Distribusi ini cocok untuk kejadian langka dengan kemungkinan tetap per unit interval, seperti jumlah kecelakaan per hari, pelanggan per jam, dan atau keluhan per minggu. Next. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi tugas besar ini menggunakan pendekatan analisis soal berbasis distribusi Poisson. 5 soal diambil dari situs MathCyber 1997. Tiap soal dianalisis melalui 5 tahapan sistematis. A. Mendefinisikan permasalahan. B. Mengidentifikasi peubah acak. C. Menentukan parameter lambda atau rata-rata kejadian. D. Menghitung probabilitas menggunakan rumus distribusi Poisson. Dan E. Menghitung min dan variansi. Next. Hasil dan pembahasan. Nomor 1. Seorang pegawai asuransi jiwa menawarkan rata-rata 3 kebijakan asuransi setiap minggunya. Dengan menggunakan distribusi Poisson, tentukan peluang kejadian pegawai itu menawarkan setidaknya 1 kebijakan asuransi dalam rentang waktu seminggu. A. Definisi permasalahan. Menentukan peluang pegawai menawarkan setidaknya 1 kebijakan dalam seminggu. B. Identifikasi peubah acaknya. X berdistribusi Poisson dengan nilai lambda X sama dengan 3.
X sama dengan jumlah kebijakan asuransi yang ditawarkan per minggu. C. Parameter. Diketahui bahwa rata-rata penawaran adalah 3 kebijakan per minggu, maka lambda sama dengan 3. D. Peluang, di mana T X lebih besar sama dengan 1 sama dengan 1 dikurangi P X sama dengan 0, di mana P X sama dengan 0 yaitu E pangkat min X, E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 0 per 0 faktorial, di mana sama dengan 0,0498 sama dengan 1 dikurangi 0,0498 sama dengan 0,9502. Jadi, peluang pegawai menawarkan setidaknya satu kebijakan dalam seminggu adalah 0,9502 atau 95,02%. Yang E, nilai rata-rata dan variansi, di mana min, variansi, dan lambda memiliki nilai yang sama, yaitu 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Afra. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan untuk soal nomor 2. Ruang gawat darurat sebuah rumah sakit akan memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Kedatangan pasien mengikuti distribusi Poisson. Berapa peluang kejadian datangnya 2 pasien dalam sehari? Permasalahan dalam soal ini adalah kita menentukan peluang 2 pasien yang datang dalam sehari. Ubah acaknya X sama dengan jumlah pasien yang datang per hari. Parameter atau lambdanya adalah 4. Kemudian perhitungan peluangnya, P, X sama dengan 2 sama dengan E, pangkat minus 4 dikali 4 pangkat 2 per 2 faktorial, yang hasilnya adalah 0,1465, atau 14,65% adalah peluang di mana 2 pasien datang dalam sehari. Kemudian min dan variansinya sama dengan lambda, jadi sama dengan 4. Berikutnya untuk soal nomor 3, misalkan banyaknya sambungan telepon yang masuk dari pukul 23.00 sampai dengan pukul 00.00 selama 1 bulan, berdistribusi Poisson dengan rata-rata 5 sambungan per hari. Tentukan peluang bahwa terdapat 10 sambungan pada hari tertentu saat rentang jam tersebut. Nah, jadi permasalahan dalam soal ini adalah menentukan peluang terdapat 10 sambungan telepon dalam satu hari dalam rentang pukul 23.00 sampai dengan 00.00. Ubah acaknya adalah jumlah sambungan telepon per harinya. Parameter atau lambdanya sama dengan 5. Perhitungan peluangnya P, X sama dengan 10 sama dengan E pangkat minus 5 dikali 5 pangkat 10 per 10 faktorial sama dengan 0,0181 atau sekitar 1,81% rata-rata masuknya 10 sambungan telepon dalam satu hari. Min dan variansinya sama dengan lambda, maka sama dengan 5. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu nomor 4, dengan soal jika rata-rata kedatangan kapal di suatu pelabuhan adalah 22 kapal setiap jam, berapakah peluang kedatangan 4 kapal dalam waktu 3 menit? Yang pertama ada permasalahannya. Permasalahannya adalah harus menghitung peluang atau probabilitas terjadinya 4 kapal yang datang dalam waktu 3 menit di suatu pelabuhan dengan informasi bahwa rata-rata kedatangan kapal adalah 22 kapal setiap jam. Untuk peubah acaknya, ada X dengan X besar, yaitu peubah acak yang menyatakan jumlah kapal yang datang dalam waktu 3 menit. Lalu X kecil, yaitu nilai realisasi dari peubah acak X besar tadi, yaitu 4. Kemudian adalah lambda, lambda itu rata-rata banyaknya kapal yang datang dalam 3 menit. Kemudian parameter distribusinya, distribusi ini memiliki satu parameter yaitu lambda yang hasilnya adalah dari 22 kali 1 per 20 yang hasilnya 1,1. Kemudian peluang suatu kejadiannya itu P, X sama dengan 4 dengan rumus E pangkat min 1,1 dikali 1,1 pangkat 4 dibagi 4 faktorial yang hasilnya 0,0203. Kemudian min dan variansinya karena sama dengan lambda jadi hasilnya 1,1. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Agnes. Oke, selanjutnya nomor 5. Diketahui rata-rata
pembatalan kuliah pada suatu universitas tertentu adalah 4 kali per bulan. Berapa peluang bahwa kuliah akan batal sebanyak 6 kali? Yang pertama ada permasalahan menentukan peluang kuliah batal sebanyak 6 kali dalam 1 bulan. Yang kedua ada perubahan acak, X sama dengan jumlah pembatalan kuliah per bulan. Yang ketiga ada parlementer, lambda sama dengan 4. Yang selanjutnya ada peluang, diketahui lambdanya adalah 4, X-nya adalah 6. Maka Px sama dengan 6 per E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 6 per 6 faktorial sama dengan 0,1042. Ada kemungkinan sekitar 10,42% bahwa kuliah akan dibatalkan tepat 6 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya ada mean dan variansinya. Karena distribusi Poisson, maka mean dan variansinya yaitu 4. Next, kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang efektif untuk pemodelan kejadian acak dalam interval tertentu dengan asuransi kejadian independen dan rata-rata konstan. Parameter utama atau lambda mempresentasikan rata-rata kejadian dengan karakteristik unik bahwa mean dan variansi bernilai sama. Distribusi Poisson terbukti dapat menghitung peluang berbagai kejadian nyata seperti penawaran asuransi, kedatangan pasien, sambungan telepon, kedatangan kapal, dan pembatalan kuliah secara akurat, menjadikannya alat handal untuk menganalisis fenomena diskrit dalam berbagai bidang. Next, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.